kerajaan Allah itu tidak kita lihat, tetapi bisa kita rasakan, bisa kita nikmati buah-buahnya. Maka saudara kasih, malah kita menyadari bahwa kita berada, kita membawa, kita memiliki benih kerajaan Allah dalam diri kita. Maka sebenarnya itu kita tumbuhkan, kita pupuk, sehingga bisa berkembang dan akhirnya menghasilkan buah yang melimpah. Jadi sebuah panggilan bagi kita untuk ikut serta menumbuhkan dan membuat kerajaan Allah itu berbuah limpah, sehingga pada akhirnya semua orang dipanggil, disatukan untuk masuk dalam keselamatan. Mengawali Ekaristi ini, mari sejenak kita sadari akan kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Semoga kita pun karena belas kasih Allah boleh masuk dalam kerajaannya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Dialah Putra-Mu dan Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang paling mudah, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaru kembali. Aku Tuhan telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu,
seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh kami tabah. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu.
Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil pada hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Maka sebenarnya di sini mengajak kita kemudian bertanya, apa sebenarnya kerajaan Allah itu? Kalau kita bertanya tentang kerajaan Allah, memang hal ini tidak mudah untuk dijelaskan. Maka disitulah kita bisa memahami mengapa Yesus mengajar banyak orang dengan menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaan itu hal-hal yang real dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya biji sesawi, seperti halnya orang menanam benih, dan seterusnya. Tapi kalau kita bertanya, apa sebenarnya kerajaan Allah? Kita harus berangkat dari hakikat kealahan sendiri. Dalam kealahan kita menemukan bahwa Allah sang sumber segala kebaikan. Maka segala apa yang baik ada pada diri Allah. Kebaikan, kebenaran, keadilan, cinta kasih, damai sejahtera, sukacita, dan masih banyak lagi. Maka kerajaan Allah bukanlah seperti kita lihat pada zaman kerajaan atau sebuah negara. Ada teritorial, ada istana, ada tempat ini, itu, dan seterusnya. Tidaklah demikian. Tetapi kerajaan Allah membawa kita masuk ke dalam jati diri Allah sendiri. Maka kalau kita ingat dalam pengajaran Yesus, jangan kalian percaya ketika ada orang mengatakan kerajaan Allah itu ada di sana, ada di sini, dan seterusnya. Mengapa? Karena memang kerajaan Allah ada di mana-mana secara universal. Ketika seseorang masuk dalam jati diri Allah, kebaikan, kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan lain sebagainya, maka sebenarnya ia dapat dikatakan sudah mencicipi kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah bukanlah yang akan datang, tetapi sudah datang.
kerajaan Allah sudah hadir ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya penyempurnaannya nanti pada akhir zaman. Itulah kesempurnaan kerajaan Allah. Maka kalau digambarkan oleh Yesus, kerajaan Allah itu sebagaimana orang yang menanam benih atau biji sesawi. Ketika mengalami perubahan, pertumbuhan, dan menghasilkan buah melimpah, orang tidak tahu, tidak menyadari, tetapi merasakan hasilnya. Demikian juga kalau kita sadari dalam kehidupan kita, kita ketika mau berbuat apa yang baik, tidak mungkin kemudian spektakuler dari orang yang biasa kemudian biasa berbuat salah, berbuat jahat, dan seterusnya, kemudian tahu-tahu berbuat seperti Yesus, mengorbankan nyawa untuk membela orang banyak. Tidaklah demikian. Pastilah apa yang baik, apa yang adil, itu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Hal yang sederhana mungkin bisa kita rasakan. Bagaimana kita belajar untuk berterima kasih. Sangat sederhana, tetapi tidak mudah untuk selalu berterima kasih. Bahkan kalau kita masuk dalam iman, ketika punya kepentingan, ketika punya keinginan, kemudian novena bisa 3 hari, 9 hari, 3 kali atau 9 kali, 9 hari, dan seterusnya, bisa jadi. Tapi bagaimana kemudian kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Hal itu pun juga hendaknya kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang kecil, yang setiap hari kita perbuat, akan tumbuh, akan berkembang, sehingga akhirnya dalam hidup kita akan terlihat buah-buah bagaimana kita bersyukur. Bersyukur bukan hanya sekedar berterima kasih, tetapi syukur akan membuat kita untuk berani berbagi kepada sesama. Itu contohnya bagaimana kita bisa melihat, bisa mengalami, bisa menyadari kerajaan Allah itu tumbuh. Tidak kita lihat, tetapi bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati buah-buahnya. Maka sudah terkasih, malah kita menyadari bahwa kita berada, kita membawa, kita memiliki benih kerajaan Allah dalam diri kita. Maka sebenarnya itu kita tumbuhkan, kita pupuk, sehingga bisa berkembang dan akhirnya menghasilkan buah yang melimpah. Saudara sekasih, malah kita bertekun dalam doa. Pertama-tama kita doakan Ibu Benedetta Sri Purwanti yang dipanggil Tuhan 1000 hari yang lalu. Kita juga memohon kemurahan kasih Allah, kesembuhan orang-orang sakit, terutama mereka yang terpapar wabah virus corona. Dan semoga setiap upaya untuk memberantas wabah virus ini segera membuahkan hasil. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Kami semua ada dalam kerajaan-Mu. Maka kami mohon, semoga tubuh putra-Mu yang telah kami santap ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengusahakan terciptanya kehidupan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami, hingga Engkau menggenapinya pada akhir zaman nanti. Karena Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan
dan semua umat beriman dimanapun berada. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini Pranggaristi sudah selesai. Syukur pada Allah, pergi kita diutus. Amin.